tanggal 12 Juli 2021 aktivitas ketua yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan yang terhormat, Sekretaris Daerah serta pimpinan OPD, para staf ahli, asisten, kepala bagian, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang terhormat, sesuai dengan tanggapan dari beberapa fraksi, maka saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan satu jawaban. Terhadap kendala tidak sampai kepada wajar tanpa pengecualian adalah disebabkan karena temuan tindak lanjut terhadap target aset lainnya masih kurang sebesar 5% dari target minimal, ya. Adapun aset tetap itu sudah sampai pada 93%. Jadi kita sudah temukan aset tetap itu 93%, aset lain-lain itu tindak lanjutnya baru sampai kepada 70%. Dan saya sudah sampaikan pada paripurna sebelumnya bahwa ada beberapa aset yang seharusnya hibah pada saat diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat itu tidak sesegera mungkin pada tahun itu dihibahkan kepada masyarakat, sehingga kita sekarang ini terkendala untuk menemukan kembali dokumen dari yang mendukung untuk kita temukan kembali siapa sebenarnya penerima hibah dari aset-aset yang telah kita serahkan kepada masyarakat. Contoh pada tahun 2003 itu belum kita temukan. Juga kita akan mentindaklanjuti aset lain-lain itu yang sedang kita kuasai, dengan cara melelang. Sedang diusahakan oleh Pak Sekda untuk sesegera mungkin melakukan lelang terhadap barang-barang atau aset yang ada dan kita kuasai. Contoh yang ada di Dinas PU, Bapak bisa berkunjung ke sana dan melihat ada banyak alat berat di situ yang menumpuk dan belum dilelang. Nah, dari dulu saya sarankan untuk dilakukan lelang ini. Cuma dari balai lelang itu menyampaikan mereka ingin menggabungkan dengan kabupaten lain. Oleh karena itu, saya waktu pertemuan MOU dengan kantor Kanwil Perbendaharaan Negara 1 bulan yang lalu, saya meminta agar lelang aset itu tidak menunggu kesiapan kabupaten lain. Dan ini sedang kita upayakan lobi-lobi agar lelang itu hanya tersendiri di Kabupaten Takal dan tidak menunggu lelang aset kabupaten yang lain. Hadirin sekalian yang terhormat, adapun mengenai indeks pembangunan manusia, maka perlu diketahui bahwa cara menilainya ada dua hal. Pertama, indeks pembangunan manusia per tahun. Jadi yang dimaksud bahwa indeks pembangunan manusia Kabupaten Takal itu misalnya pada tahun 2019 tertinggi, itu maksudnya adalah indeks pembangunan manusia untuk tahun itu. Misalnya waktu itu kita mendapatkan angka tertinggi 1,3 poin, ya, 1,3 poin. Tapi secara kumulatif memang kita ini masih pada angka ranking 22. Apa yang menyebabkan ini semuanya adalah yang paling membebani adalah pada rataan lama sekolah. Karena kita tahu angka pada poin kesehatan itu baik, juga pertumbuhan ekonomi relatif lebih baik. Yang membuat beban besar itu adalah pada
angka rataan lama sekolah. Oleh karena itu, kami telah mengajak ormas-ormas untuk berpartisipasi dalam rangka mensukseskan program PKBM, ya, pusat kegiatan belajar mengajar, di mana kita merekrut kembali kelompok usia yang di atas 25 tahun ke atas. Memang ada satu kendalanya di sini adalah bahwa pemerintah pusat tidak menanggung lagi biaya untuk mengajar mereka yang berusia di atas 25 tahun. Oleh karena itu, jika kita semuanya punya tekad yang sama untuk menaikkan IPM kita ini, maka kita harus sama-sama melakukan belanja pada program-program yang dapat mendorong kelompok usia di atas 25 tahun ini untuk kembali bersekolah pada PKBM kita. Terhadap laju pertumbuhan ekonomi, terakhir ini kita zooming dengan Presiden. Laju pertumbuhan ekonomi, waktu kita sama-sama Pak Ketua dan Prokopindah mendengarkan zooming dengan Presiden, hari pertama itu Presiden mengumpulkan seluruh Prokopindah seluruh Indonesia dan menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih minus, kurang lebih minus 2%. Kita ini di Sulawesi Selatan secara keseluruhan, pertumbuhan ekonominya itu minus 0,6. Ada 3 provinsi yang positif. Untuk Sulawesi hanya ada 2 provinsi yang positif. Satu provinsi Sulawesi Tengah dan yang kedua adalah provinsi Sulawesi Tenggara karena didukung oleh tambang-tambang di mana masih tetap melakukan aktivitas ekspor, selebihnya tidak mencukupi. Ya, oleh karena itu rata-rata provinsi Indonesia ini masih berada pada angka minus, ya. Dan secara nasional kita masih lebih baik. Kemudian terkait pajak retribusi secara keseluruhan, kami tentu sepakat dengan anggota Dewan yang terhormat bahwa kita harus mencari alternatif, ya. Alternatif untuk tidak kemudian membuat defisit pendapatan kita ini terlalu jauh. Namun kita juga perlu menyadari bahwa kondisi perekonomian yang terus tertekan oleh COVID-19 ini sudah pasti, ya, membuat pengaruh negatif pada perekonomian kita. Sebagai contoh, misal hotel-hotel kita ini walaupun tetap ada yang mengunjungi, tetapi jumlah kunjungannya itu sepi. Seperti yang ada di Tope Jawa misalnya, yang biasanya full misalnya. Kita pasti melihat sendiri bagaimana perkembangan hotel-hotel, hunian hotel-hotel kita ini. Justru kita juga prihatin bagaimana cara pengusaha ini mengembalikan kredit-kredit mereka pada perbankan kalau okupansi rate-nya itu kecil, tidak sebanding dengan harapan para pengusaha. Ini memang tekanan kita bersama. Oleh karena itu, saya di beberapa tempat menyampaikan kalau bisa tidak ada PPKM di Takalar. Kita sudah rendah pertumbuhan ekonominya, ada lagi PPKM. Kenapa kita berani mengambil seperti itu? Karena sudah terjadi di kabupaten-kabupaten lain di mana UMKM itu tertekan disebabkan karena aturan-aturan seperti itu. Oleh karena itu, kita berharap kita sama-sama bergandengan tangan untuk memberi ruang kepada UMKM dengan tidak melaksanakan kebijakan PPKM. Alasannya kenapa? Alasannya yang pertama karena jumlah orang yang telah divaksin di Kabupaten Takalar itu sekitar 12.000. Data waktu selesai pelaksanaan menjelang Hari Bayangkara sudah 12.000. Yang kedua, sebenarnya COVID ini kalau kita disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, saya kira potensi untuk terjangkiti virus COVID-19 itu relatif bisa ditahan lah, ya. Oleh karena itu saya juga mengusulkan, tadi saya sama-sama dengan Pak Ketua di hadapan Majelis Pramuka, saya mengusulkan agar anak-anak sekolah itu dikembalikan saja ke sekolahnya. Kenapa? Karena justru sekarang ini mereka berkeliaran dengan tanpa menggunakan protokol kesehatan. Anak-anak ini libur tapi tidak menggunakan protokol kesehatan. Mana ada anak-anak kita yang sepeda itu di mana-mana bergaul dengan temannya, tidak ada yang pakai masker.
Justru kalau dia di sekolah terbiasa dia pakai masker, bisa dikendalikan malah. Tapi kalau sepanjang hari ada di rumahnya, ibunya juga sudah bosan beli pakai masker. Namanya ibu juga tidak pakai masker. Masa saya disuruh pakai masker? Jadi lebih baik kita mendorong untuk penerapan protokol COVID yang lebih teratur dengan cara mereka kembali ke sekolah. Hadirin sekalian, terkait pelaksanaan program anggaran dan program COVID telah dilaksanakan oleh beberapa OPD Dinas Kesehatan, OPD Polisi Pamong Praja, dan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Takalar kita ikutkan Forkopimda untuk membersamai. Jadi seperti operasi justisi itu bersama sudah diberitakan dan sudah diperiksa oleh BPKP, dan juga dilanjutkan pemeriksaan oleh BPK. Dengan demikian, menurut hemat kami, transparansinya bisa terpenuhi dari pemberitaan dan transparansi dari aspek penganggaran telah diperiksa oleh BPKP dan BPK serta inspektorat. Nah, kita di Indonesia ini kan ada 7 pengawas, 8 dengan anggota DPRD menjadi pemeriksa kita itu 1 inspektorat daerah, 2 inspektorat provinsi, 3 BPKP, 4 BPK, 5 APH, polisi dan kejaksaan, 6 DPRD, 7 oleh LSM dan wartawan, ya. 1 apa lagi ya? Inspektorat dari dari kementerian masing-masing juga turun memeriksa. Jadi pemeriksaan kita ini sangat banyak. Hadirin sekalian, mengenai PLN ya, penerangan jalan umum, kami perlu sampaikan bahwa seperti yang saya jelaskan pada paripurna sebelumnya, bahwa kita akan melaksanakan MOU baru dan sudah didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara agar PJU itu berbasis desa, sehingga tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah Kabupaten Takalar lewat bagian umum, tetapi kita akan melibatkan unsur desa agar betul-betul titik-titik lampu jalan itu terencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Juga pengawasannya itu bisa langsung oleh pemerintah desa, sehingga seketika dia tidak menyala, pemerintah desa langsung bisa meng-approach ya, langsung memberi kebijakan atau berkomunikasi dengan OPD yang ditunjuk agar terjadi pergantian balon lampu secepat mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa belum semasif yang kita inginkan? Karena lagi menunggu SK PLT Sekretaris Daerah sebagai KPA-nya ya, KPA namanya, kuasa pengguna anggaran, yang dimana anggaran PJU itu ada di bagian umum Sekretariat Daerah. Juga kemarin telah dilakukan dialog publik mengenai perencanaan ini dan sudah diketahui oleh publik rencana-rencana ke depan dari pemerintah daerah terhadap upaya untuk menghidupkan kembali listrik penerangan jalan umum. Hadirin sekalian, terhadap pertanyaan Bapak Ahmad Jahid, beberapa yang ingin saya perjelas, seperti yang tadi bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini mencapai angka minus 0,6%, tentu ini berimplikasinya itu akan bertambah jumlah angka kemiskinan. Ini sudah logika pasti nih, bahwa dia akan linier dengan peningkatan angka kemiskinan, apalagi dengan berlangsung lama, sehingga terjadi PHK di beberapa tempat dan akan menyebabkan pengangguran terbuka yang semakin besar. Juga akan pasti terjadi apa yang disebut sebagai membesarnya angka indeks Gini rasio. Gini rasio itu adalah gap antara orang yang berpendapatan paling tinggi dengan orang yang berpendapatan paling bawah. Ini gapnya semakin besar disebabkan karena orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi
katakanlah ASN misalnya ya. ASN itu kan tetap dia, apapun yang terjadi tetap, kecuali kalau kita sama-sama kurangi TPP-nya di sini, maka akan berkurang tunjangannya, gaji dan tunjangannya. Tapi masyarakat yang profesinya adalah pedagang, ini pasti mengalami kejadian penurunan pendapatan. Oleh karena itu, karena jumlah pengusaha mikro ini banyak sekali, maka itu akan pasti membuat jurang perbedaan yang bertambah besar, ya. Bertambah besar. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Bapak Ahmad Jais yang terhormat sebagai pelebaran angka indeks Gini rasio. Kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya dengan alternatif membuka ruang kepada UMKM. Tetapi ini mungkin pemanfaatannya ini harus kita bersama-sama. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, ini kita karena Galesong ini banyak sekali, walaupun dalam masa pandemi COVID ini banyak sekali orang kota yang berwisata ke Takalar untuk wisata kuliner ikan segar. Kita juga sudah bangunkan lokasi-lokasi untuk menampung UMKM, tapi harus diubah ya. Ada suatu budaya yang harus diubah pada masyarakat kita untuk tidak berpikir seperti yang dulu-dulu konvensional. Contoh, dulu kita menganggap pelabuhan Beba itu sebagai penjualan ikan. Tapi sekarang harus dipandang bahwa TPI Beba ini bukan hanya sekedar orang menjual ikan. Ini sudah menjadi wisata kuliner. Oleh karena itu, budaya dan penataan lokasinya harus diperbaiki. Sebagai contoh, saya kunjungan kemarin bersama beberapa OPD, Kepala Inspektorat, Sekda. Itu jalanannya saja masuk sempit sekali karena ada yang bangun di situ jalanan masuk. Ini kan tidak membuat orang nyaman untuk arus orang dan barang, arus keluar orang. Mestinya kita bisa mengajari masyarakat kita untuk budaya pariwisata. Jadi masyarakat harus sadar bahwa budaya sebagai daerah pariwisata itu harus dibangun. Tidak hanya infrastrukturnya, tetapi juga budayanya, budaya menerima tamu seperti apa. Juga saya minta, karena kita tidak punya anggaran, saya minta kepada Bank Sulselbar agar dibantu untuk memberikan mobil penyemprot. Ini busuk sekali Beba itu. Bagaimana orang-orang kaya mau datang di Beba kalau busuk misalnya? Jadi saya berharap Bank Sulselbar itu memberikan kepada kita ini mobil untuk menyemprot sisa-sisa penjualan ikan. Jadi tetap bersih. Ya, karena itu akan mempengaruhi. Coba Bapak kalau berkenan suatu ketika diantar oleh Dinas Perikanan, luar biasa baunya itu di sana itu. Jadi tidak mendukung sebagai kabupaten sehat ya. Karena limbah itu bau dan lalat di mana-mana berterbangan, tidak membawa kita kepada wisata sehat. Jadi bukan hanya sekedar membangun infrastruktur, tapi juga kita harus membangun budayanya. Hadirin sekalian, terkait dorongan untuk mendorong manufaktur di sini, kita telah mengusahakan lewat kawasan industri, tetapi ada industri-industri itu di luar manufaktur kita telah dorong melalui percepatan perizinan. Misalnya di luar manufaktur, misalnya industri pengolahan pangan misalnya, porang misalnya yang ada di Kelurahan Matumpuk Dale yang kita resmikan tahun 2019, sekarang tutup karena keterbatasan bahan baku. Oleh karena itu sekarang tidak jalan. Kita baru bisa mendorong perekonomian kita berbasis manufaktur jika kita berhasil mendorong kawasan industri agar segera terrealisasi. Oleh karena itu saya berharap dukungan anggota Dewan yang terhormat agar lahan seluas 750 hektar eks kawasan Transmigran agar bisa segera
diubah menjadi kepemilikan Pemkab, ya, hak penguasaan lahan kepada pemerintah Kabupaten Takalar. Dari situlah bisa alternatifnya adalah menyerahkan kepada perusahaan daerah untuk bekerjasama dengan misalnya KBN mengurus secepatnya izin kawasan yang hanya membutuhkan minimal 50 hektar. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka kita bisa mendorong sektor manufaktur untuk bisa berkembang di daerah kita. Terkait inflasi 2,9%, perlu kami tekankan, secara teori inflasi itu dibutuhkan oleh perekonomian karena inflasi itu adalah insentif. Teori dasar ekonomi itu menyatakan inflasi itu adalah insentif. Orang akan memperbanyak produksinya kalau ada tambahan harga. Inflasi itu adalah bertambahnya harga. Tetapi kita harus menjaga agar inflasi itu tidak berlebihan sehingga justru menjadi bumerang bagi perekonomian. Jadi teori dasarnya inflasi adalah insentif buat perekonomian. Tetapi kita harus menjaga pada level di mana perekonomian kita bisa tetap tumbuh. Dan untuk peningkatan PAD pada sektor-sektor lain ini memang kita perlu sama-sama untuk melakukan pengawasan seperti yang menjadi konsen Dewan mengenai parkir ataupun retribusi di pelelangan bebas. Ini mungkin Pak Kadis Perhubungan nanti bisa membersamai anggota Dewan yang terhormat untuk membicarakan bagaimana kebijakan-kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Kita tidak kehilangan PAD, tetapi sektor swasta juga tidak kehilangan kemampuan untuk terus eksis. Jadi dua-duanya harus didorong, tetapi yang dimaksud oleh anggota Dewan adalah jangan terlalu banyak gap. Saya bisa menangkap ini, jangan terlalu banyak gap antara PAD dengan kontribusi kepada pihak swasta. Ya, jadi harus didorong agar berimbang. Dan saya kira banyak tempat-tempat di sini yang menurut hemat kami aset-aset itu sebenarnya kalau kita perluas ataupun kita tidak mampu lagi bangun, lebih baik dia menjadi parkiran. Sebagai contoh ya, itu ada rumah dinas pendidikan atau apa yang di sudut sampingnya rumah dinas Kejaksaan Negeri yang ada berhadapan dengan kantor Gerindra waktu saya mendaftar tahun 2012 ya. Itu akan ada penjualan pakaian, ya kan? Nah, itu rumah itu tidak layak lagi untuk kita bangun, malah dia banjir, ya, banjir. Kenapa tidak kita jadi kalau itu berkembang outlet seperti itu tuh? Kenapa tidak sekalian kita ratakan saya dengan tanah dan dia menjadi parkiran daripada itu toko tidak ada parkirannya justru menghambat arus lalu lintas. Sama dengan SMA 1 itu. Anak-anak SMA 1 saya perhatikan banyak sekali bawa motor ke sekolah. Sampai halaman SMA 1 tidak bisa menampung, ya, menampung parkiran motor siswa itu. Kenapa kita tidak ambil saja aset-aset, ya? Dulu dari dulu itu Ridwan Situru misalnya, ya, saya sebut aja nama di situ ya. Itu tinggal di situ. Kenapa tidak pindahkan aja keluarganya itu kalau yang masih kepala bidang, kalau masih kepala bidang istrinya kalau memang layak dapat pindah ke perumahan kita, itu bangunan yang sudah tidak layak kita jadikan sebagai parkiran. Kita misalnya parkir bulanan yang terjangkau buat jasa untuk menjaga keamanan kendaraan, ya, jasa untuk menjaga kendaraan anak didik kita sehingga orang tuanya tidak perlu lagi setengah mati kalau ada kecurian mobil, sehingga tidak perlu investasi baru. Terkait dengan belanja tak terduga, tentu ada banyak aturan terkait belanja tak terduga ini yang tidak boleh disamakan dengan belanja-belanja yang lain, ya. Ada syarat-syarat tertentu untuk membelanjakan belanja tak terduga. Adapun mengenai silpa, ini disebabkan karena kita tidak melakukan
pembahasan APBD perubahan, sehingga kita tidak melakukan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja ya di tahun 2020 ya. Di tahun 2020 kita tidak melakukan, sehingga lonjakan misalnya PAD pada akhir-akhir tahun itu tidak bisa kita bahas ya, belanjakan, sehingga dia menjadi silpa pada tahun ini. Ini banyak sekali ditanyakan oleh anggota Dewan yang terhormat. Terkait dengan laporan ini baru selesai dan diajukan kepada Dewan yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa jadwal dari BPK barulah di awal Juli ini selesai laporannya, dan oleh karena itu angka-angka fix baru kita bisa masukkan ke dalam laporan. Jadi Pak Ketua juga mengikutinya, mengikuti Zoom di pertengahan Juni, tetapi laporannya baru dituntaskan oleh BPK pada awal bulan Juli, sehingga barulah di Juli ini pula lah ya, seminggu setelah itu kita fikskan angka-angkanya, maka kemudian bisa diserahkan kepada Dewan yang terhormat. Hadirin sekalian, secara umum bahwa tanggapan-tanggapan Dewan mengenai perencanaan, sirkulasi dari perencanaan ini, saya berharap agar bisa dituntun jika dalam beberapa hal berbagai macam kelemahan di dalam APBD kita ini, tetapi pada prinsipnya kita ini semuanya membahas sama-sama. Dan di mana pembuatan APBD ini untuk sampai kepada disahkan oleh DPRD itu meliputi level-level pembahasan, mulai dari musrembang, input program-program dari Renstra masing-masing OPD dengan memperhatikan musrembang dan catatan-catatan dari DPRD, kemudian lanjut kepada pembahasan KUA PPAS, pembahasan di DPRD melalui komisi-komisi, dan juga Bapak dan Ibu anggota Dewan semuanya telah melakukan pengawasan baik melalui rapat kerja maupun kunjungan ke lapangan. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang berkekurangan di dalam pelaksanaannya, di dalam perencanaannya, maka kami mohon kiranya dapat diberikan bimbingan kepada OPD-OPD terkait agar terjadi peningkatan kinerja. Dan perlu kami sampaikan bahwa manajemen ASN telah, seperti yang saya sampaikan pada paripurna sebelumnya, telah dilakukan pengawasan ketat dari lembaga-lembaga yang member kompeten untuk manajemen ASN, dan saya yakinkan bahwa di dalam pelantikannya ini bukanlah berbasis pada like and dislike. Tentu ada beberapa hal yang bersifat subjektif, tetapi bukan like and dislike. Dan oleh karena itu kami berharap bahwa di dalam hubungannya dengan peningkatan kompetensi daripada OPD ini, kita bersama-sama sebagai pejabat politik untuk bisa mengangkat kemampuan daripada OPD-OPD ini melalui berbagai masukan, kritikan, saran dan pendapat baik di luar maupun di dalam sidang-sidang Dewan yang terhormat. Adapun mengenai pemilihan kepala desa, kami jelaskan bahwa akan dilangsungkan pada tahun ini, dan secara pasti tanggal-tanggalnya dapat ditanyakan pada rapat-rapat komisi dari Dewan yang terhormat. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengenai usulan untuk pembentukan Badan Pendapatan Daerah, kami perlu sampaikan bahwa konsep tentang tambahan OPD itu sampai sekarang kita telah menggodoknya, yaitu Badan Pendapatan Daerah, kemudian Dinas Perindustrian, dan yang ketiga adalah Dinas Peternakan. Nah, ini nih kita sedang godok untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait. Kemudian tentang pariwisata dan perlunya kita mendorong sektor-sektor lain, tadi kita sudah sampaikan bahwa kita memang sekarang bertumpu pada investasi paling murah, yaitu investasi pariwisata. Cuma memang sektor ini mengalami tekanan sehingga
seperti yang saya sampaikan tadi, retribusi dan pajak-pajak lainnya itu tidak bisa secara optimal kita dapatkan. Ya, adapun mengenai sektor retribusi dari sektor kesehatan, tetap kita adakan sesuai dengan aturan retribusi. Saya kira kita semuanya membahasnya, dan tentu ini tidak dalam rangka membebani masyarakat, karena kita sudah tetapkan bersama tarif-tarif dari rumah sakit itu. Yang terakhir tentang tarif PCR dan CT scan yang kita beli pada tahun lalu, itu sudah ada izin dari badan nuklir ya, karena CT scan itu harus mendapat izin dari Batan ya, Badan Tenaga Nuklir. Tidak bisa langsung kita pakai pas kita beli CT scan langsung dipakai, karena bukan foto biasa ya. Seperti ronsen itu harus dapat izin dari Batan, tidak bisa langsung dipakai karena bukan foto pas foto. Jadi harus mendapatkan izin, dan ini juga harus masuk di rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi ya, pemanfaatan PCR dan CT scan ya, CT scan. Kemudian tentang Baruga Karembenia, saya perlu jelaskan sebagai tambahan dari penjelasan saya pada paripurna yang lalu. Kita harus membedakan ini antara nama bersejarah dan bangunan bersejarah. Saya hormat terhadap nama-nama yang bersejarah, tapi kita harus memilahkan dengan apakah itu bangunan bersejarah atau bukan bersejarah. Itu ada definisinya. Yang dimaksud bangunan bersejarah itu jelas definisinya. Bahkan tidak boleh secara sepihak kita ganggu bangunan-bangunan bersejarah itu. Tapi kalau itu hanya bangunan APBD, dan saya sudah jelaskan pada waktu yang lalu, adalah bangunan yang dibangun oleh APBD kita, itu memungkinkan untuk kita bertindak atas aset-aset yang kita miliki. Dan saya juga sudah jelaskan alasannya, dan saya sudah bicara dengan pimpinan DPR penggantinya seperti apa. Karena ini bukan bangunan bersejarah, jadi kita bisa membijaki bagaimana caranya mengembalikan. Adapun tambang galian C, saya sebenarnya sepakat seandainya dikembalikan kepada kabupaten kota. Dan ini ada peluang bagi anggota DPRD yang terhormat untuk bisa konsultasi ke DPR RI yang membahas aturan ini, dan juga kepada Kementerian SDM untuk bisa dikembalikan kepada daerah. Karena daerah sekarang ini harus mendorong UMKM. Galian C itu mestinya wilayah UMKM. Ya, jadi saya kurang sepakat itu sebenarnya. Kalau ditarik perizinannya ke Jakarta, bisa dibayangkan itu. Bagaimana orang itu harus mengurus ke Jakarta hanya untuk tambang galian C. Jadi kenapa harus dikembalikan ke Jakarta? Karena ini adalah sektor yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat kita sebenarnya. Tidak perlu investasi pengetahuan yang besar terhadap tambang galian C. Justru lebih baik kalau kabupaten kota lah yang menjadi tempat untuk memberikan izin kepada UMKM kita untuk berkembang. Dan ada beberapa yang menurut saya itu harus kita perjuangkan sama-sama agar tidak memberatkan masyarakat kita, tidak memberatkan masyarakat kita mengurus ke sana kemari. Ini kan eranya apa itu istilahnya presiden ya, omnibus law ya. Kita potong seluruh prosedur perizinan, tapi kalau ditarik ke Jakarta seperti ini memperpanjang rantai perizinan, padahal ini wilayah UMKM. Jalanan yang dirusak pun jalanan kabupaten yang paling banyak dirusak. Ya, paling banyak dirusak itu jalanan kabupaten. Coba kalau bertonton itu melewati Pak Dingin, berapa lama jalanan-jalanan kita itu bisa bertahan, menahan tekanan beban dari mobil-mobil galian C. Dan saya perlu yakinkan kepada anggota Dewan yang terhormat, keputusan saya untuk ke DPR RI itu insya Allah tidak mengganggu kinerja ya.
Sebenarnya saya lebih tertarik di kabupaten seandainya pakai jas, ya. Cuma harus pakai baju begini saya ditambah membuat saya ini bersemangat untuk ke Senayan. Seandainya pakai jas setiap paripurna. Dulu waktu saya DPRD provinsi yang kedua tidak pernah pakai baju begini. Mungkin sejak pertengahan periode pertama saya tidak pakai baju begini nih. Apalagi jangan marah-marah ya. Apalagi teman saya namanya Pak Hois Bahtiar ya. Dia bilang sama kita ini, satu anggota DPRD itu dalam ruangan rapat, dia bilang yang pakai baju begini ini sebenarnya itu security di mall. Jadi tidak banyak anggota dewan yang mau pakai begini dulu di provinsi. Mereka pakai jas hari-hari. Seandainya begitu mungkin kita tertarik ya. Tertarik untuk tinggal di kabupaten, tapi kayaknya saya lebih cocok pakaiannya Pak Dewan yang terhormat. Jadi saya lebih suka makanya saya minta anggota Dewan yang hormat bantu-bantulah saya walaupun beda partai, didorong lah kita ini ke Jakarta. Jangan dihalangi kami untuk kampanye dan mendapatkan saudara dari bapak-bapak untuk bisa mendapatkan satu kursi lah di DPR RI. Ya. Supaya jangan diundang minum kopi di Poksa. Karena banyak yang protes saya begitu. Ya diundanglah di mall-mall di Jakarta lah, Senayan City ya. Hadirin sekalian, oleh karena itu perlu kami tekankan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan pekerjaan pelayanan dasar terutama kepada masyarakat itu tetap kami jaga semuanya. Misalnya bagaimana caranya BPJS ini terbayar. Ini kan COVID tekanannya ada, tetapi kita harus pastikan bahwa pelayanan-pelayanan dasar ini harus terus berlangsung. Kita wujudkan pembayarannya, kita bayar ke BPJS ya, agar pelayanan-pelayanan di tingkat dasar seperti di puskesmas dan rumah sakit ini bisa segera kita penuhi. Hadirin sekalian, juga kami yakinkan kepada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi PAN, Bapak yang terhormat Bakti Sewam, bahwa walaupun kita sedang mengendalikan penyebaran COVID-19, tetapi kita juga tidak abai terhadap penyebaran penyakit-penyakit lain seperti TBC dan penyakit-penyakit menular lainnya. Ya. Harus tetap kita upayakan sehingga kita tetap bisa melayani masyarakat dengan baik, ya, apalagi pada pelayanan-pelayanan dasar seperti kesehatan. Hadirin sekalian yang terhormat, secara keseluruhan saya sangat mengapresiasi ketujuh juru bicara fraksi dari masing-masing fraksi yang telah menyampaikan tanggapan atas pidato Bupati terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Mudah-mudahan tidak banyak yang terlewatkan dan bisa memberikan jawaban walaupun terbatas, tetapi secara resmi saya telah jawab pada jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang terhormat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.